OJK mencatat total hutang masyarakat Indonesia di layanan Fenomena gagal PayLater bayar pinjaman mencapai online terus meningkat. 30,36 Pemerintah mengingatkan triliun bila tidak rupiah membayar per pinjaman akan November mempersulit warga saat 2024. bertransaksi Total di hutang lembaga tersebut keuangan. tersebar di industri perbankan dan industri multifinance. Halo semuanya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu pinjaman online? Pastinya udah tahu dong. Nah, di sini aku akan menjelaskan lagi apa itu pinjaman online dalam sudut P2P atau peer to peer. Nah, di Indonesia sendiri pinjaman online itu mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Seperti halnya Indonesia pada tahun 2026 kuartal 3 ini, pinjaman online di Indonesia sudah mencapai 100,1 triliun. Nah, tingginya antusiasme masyarakat terhadap pinjaman digital yang super mudah ini perlu dilaraskan dengan risiko finansial yang mengkhawatirkan karena adanya kredit macet yang ada di video sebelumnya melalui Slack OJK. Nah, bagi masyarakat atau teman-teman yang ingin lebih tahu, maka dari inilah aku membuat video ini mengenai literasi peer-to-peer dalam pinjaman online. Sebelumnya kita harus kenalan dulu yuk sama daftar isi yang ada pada materi kali ini. Pertama itu ada pergeseran fungsi intermediasi dari keuangan. Berikutnya ada profil dan landasan legalitas Indodana, aplikasi Indodana pinjaman online yang ada di Indonesia. Berikutnya ada mekanisme kerja dan proses kredit scoring yang ada di aplikasi Indodana. Berikutnya ada analisis risiko dan kesehatan platform dari aplikasi Indodana tersebut sendiri. Kelima, ada dampak dan penggunaan pay-to-pay atau peer-to-peer, landasan, dan BNLP terhadap Slack OJK. Berikutnya yang terakhir, adanya kesimpulan dan rekomendasi dalam video kali ini. Dalam pergeseran fungsi intermediasi keuangan ini, kita harus kenal dulu dong sama apa itu pay-to-pay atau peer-to-peer. Peer-to-peer lending adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang mendeskripsikan fungsi intermediasi perbankan tradisional. Layanan ini mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana secara langsung melalui satu platform digital besar tanpa melalui perantara bank konvensional seperti tradisional yang lama. Nah, tujuan dan target pasarnya Indodana ini siapa aja sih guys? Inovasi dirancang untuk mendeskripsikan akses keuangan digital yang lebih baik, khususnya bagi kelompok masyarakat on-bracket dan on-bracket mereka yang tidak memiliki riwayat kredit atau agunan fisik yang lemah. Nah, dari itulah agar tetap bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dan produktivitas maupun sensitif secara tepat dan transparan guys. Nah, di profil dan landasan legalitas Indodana sendiri terdapat di PT Arta Dana Teknologi sebagai keuangan digital platform Indodana, beroperasi sebagai platform pay-to-pay atau peer-to-peer lending yang menawarkan dua produk utama, pinjaman online secara cash flow-an ataupun layanan buy now pay later atau pay later. Nah, BNPL ini juga terintegrasi dengan berbagai e-commerce nasional yang ada di Indonesia. Lalu reputasi dan keamanannya bagaimana sih? Nah, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK beroperasi secara langsung legal berdasarkan penyusunan hukum POJK nomor 10 PJOK nomor 5 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini menjamin perlindungan konsumen dan praktik penagihan tidak beretika. Keamanan sistem informasi telah mengontroli sertifikasi ISO 27001 yang memastikan bahwa seluruh data pribadi dan transaksi finansial penggunaan didistribusikan dengan standar internasional. Nah, di sini para peminjam online tidak perlu takut bahwasannya data mereka akan dipakai oleh OJK dengan sembarangan karena sudah menggunakan peraturan internasional yang sudah distandari oleh ISO. Nah, mekanisme kerja dan proses kredit scoring Indodana itu bagaimana sih? Nah, Indodana sendiri itu beda dong guys dengan bank konvensional. Bank konvensional kan membutuhkan proses verifikasi fisik dan dokumen berlapis-lapis. Sedangkan aplikasi Indodana ini menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dan otomatisasi big data untuk memproses pengajuan data secara gampang. Nah, secara singkatnya, dengan bantuan AI, kita tinggal hanya foto dan foto KTP, kita bisa tahu nih apa yang dibutuhkan
Indodana, dan Indodana bisa memverifikasi data kita untuk memastikan bahwa kita aman untuk melakukan pinjaman. Nah, di Indodana sendiri ada dua mekanisme secara credit scoring yang digunakan. Pertama ada sistem EKYC atau Electronic Know Your Customer, di mana peminjam wajib menggunakan KTP atau kartu ID melakukan deteksi wajah atau disebut juga device detection untuk mencegah penipuan identitas. Maksudnya bagaimana sih? Dengan kita foto menggunakan KTP, kita akan tahu dong wajah kita sama dengan KTP dan tidak akan ada identitas yang dipalsukan. Berikutnya ada algoritma credit scoring. Di sini ada penggunaan AI sangat digunakan. Karena apa? AI akan menganalisis kelayakan kredit berdasarkan variabel data alternatif kita seperti letak pendapatan kita, domisili kita di mana, rekam jejak transaksi finansial kita selama ini. Proses ini menghasilkan profil risiko atau risiko profil yang menentukan besarnya limit kredit kita nanti dan tingkat bunga secara presisi dalam hitungan per menit saja loh. Gampang. Nah, kita kan udah tahu nih beberapa dari scoring credit score yang ada di Indodana. Nah, kita di sini juga butuh tahu dong analisis risiko kesehatan platform tersendiri dari Indodananya ya kan. Nah, manajemen risiko dalam pelayanan peer-to-peer lending di Indodana dalam lembaga keuangan konvensional, kualitas aset diukur dengan non-platform loan atau NPL dari Indodana tersebut. Dalam ekosistem P2P lending, indikator kesehatan utamanya adalah TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar pada hari ke-90. Indodana sendiri tingkat keberhasilan pinjaman 90 hari itu sangat tinggi. Makanya Indodana sangat tinggi. Penggunanya sangat tinggi digunakan pada selain platform-platform lainnya di Indonesia dengan tingkat 90 hari peminjaman dikembalikan. Nah, TKB 90 hari ini mengukur presentasi pinjaman yang berhasil itu bagaimana sih? Nah, pengembalian dana tepat waktu atau tidak lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo. Tingkat TKB yang mendekati 900% membuktikan bahwa algoritma credit scoring perusahaan Indodana bekerja sangat efektif dan memitigasi risiko gagal bayar, sehingga dana milik lender atau dana daripada investor tersebut tetap kelola dengan aman dan likuiditas platform tetap terjaga, guys. Lalu kita sebagai customer atau peminjam apakah akan pusing dengan adanya penggunaan peer-to-peer lending terhadap trik OJK kita? Tentunya tidak, guys. Tantangan literasi keuangan di kalangan kita sebagai Gen Z itu malah lebih baik loh, guys. Penggunaan fasilitas peer-to-peer lending dan BNPL sangat masif di kalangan generasi muda karena kemudahannya. Namun kita juga harus perlu tahu, guys, fasilitas ini terliterasi penuh dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIC OJK yang kita tidak tahu. Nah, apa saja sih risiko yang ada dalam SLIC OJK jika kita telat bayar? Ada risiko reward kredit. Setiap keterlambatan pembayaran atau gagal bayar akan langsung tercatat sebagai rekam jejak kredit yang buruk atau kreditabilitas kita menurun. Ini ada pada video sebelumnya, guys. Di slide ada 5 tingkatan seorang peminjam. Nah, implikasi jangka panjang juga ada, guys. Kenapa? Karena skor kredit yang rusak akibat gagal bayar di platform seperti aplikasi Indodana ini akan membekukan akses penggunaan tersebut terhadap layanan perbankan konvensional di masa yang akan mendatang. Mereka akan kesulitan atau secara otomatis tolak saat mengajukan kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit untuk leasing mobil, kredit untuk leasing motor, dan lain-lain, guys. Nah, apapun juga modal pinjaman usaha. Makanya dari itu jaga-jaga dengan baik melalui platform digital tersebut ya, guys, dengan membayar dengan tepat waktu. Nah, kita pada kesimpulan dan rekomendasi pada materi kali ini, guys. Kesimpulan yang kita dapat, Indodana membuktikan bahwa peer-to-peer lending merupakan instrumen keuangan non-bank yang efisien dan esensial. Kenapa? Karena bisa memperluas inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Sistemnya cepat, inovatif, dan terintegrasi oleh SLIC OJK dapat membantu Indodana untuk mendapatkan nasabah yang lebih baik lagi. Makanya Indodana menjadi salah satu aplikasi paylater atau pinjaman online yang terbagus di Indonesia sendiri, guys. Nah,
Rekomendasi yang didapat dari materi kali ini digunakan pengguna dituntut untuk memiliki literasi keuangan yang baik. Kenapa? Karena fasilitas kredit digital sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti apa? Seperti untuk usaha, untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan lain-lain guys, bukan untuk suatu hal yang untuk kesenangan duniawi atau hanya untuk foya-foya. Pengguna juga harus tahu debt to income ratio mereka atau rasio utang terhadap pendapatan harus lebih rendah. Utang kita terhadap pendapatan yang kita dapatkan atau masukkan, di mana total cicilan bulanan idealnya tidak melebihi dari 30% pendapatan kita guys. Nah, dari pendapatan berukir agar stabilitas finansial tetap terjaga dan tidak menjadi rekening beku atau tercatatnya kita merah di Slik OJK. Dan terakhir ada tinjauan pustaka dari sumber pertama Dasar Hukum Peer-to-Peer Lending PJOK nomor 10 POJK nomor 5 tahun 2022 tentang daftar penyelenggaraan fintech yang berizin termasuk dari aplikasi Mendana. Terus ada sumber 2 penjelasan produk paylater dan pinjaman tunai sertifikasi kenamaan ICO 27001 dan TKB 90 hari tindak kebasan 90 hari Indodana wajib menampilkan TKB di dalam Slik OJK.